Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Wakil Dekan 2 Fakultas. Bertempat di kampus FEB Unpas pada Selasa 18 Agustus 2020, telah diselenggarakan kegiatan Short Online Learning dengan tema yang diangkat adalah iGeneration Peduli Pajak. Kegiatan yang diselenggarakan oleh program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas ini adalah ingin memberikan edukasi kepada para generasi muda, khususnya generasi Z, tentang pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk pembangunan negara Indonesia. Alhamdulillah, acara Short Online Learning yang diselenggarakan oleh program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan telah berjalan lancar. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fahmi, Pak Ai, kemudian ada Kang Aska yang telah berkenan mengisi kegiatan hari ini yang tentunya memberikan banyak sekali wawasan kepada kita semua. Kegiatan ini bertujuan memberikan suatu pemahaman, suatu edukasi sejak dini kepada iGeneration atau yang lebih dikenal sebagai generasi Z. Adapun yang menjadi kesimpulan dari kegiatan ini adalah pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk memfasilitasi dan membiayai hampir seluruh pembangunan yang ada di Indonesia. Selain itu, kenapa target pesertanya adalah siswa SMA dan SMK se-Jawa Barat, karena merekalah yang nantinya akan menjadi generasi emas yang akan mewujudkan mimpi Indonesia untuk menjadi negara yang maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi muda yang mengikuti kegiatan ini adalah anak SMA, SMK, dan masyarakat umum yang jumlahnya mencapai 298 orang bertahan sampai akhir acara. Karena memang acaranya ini dibawakan dengan ringan dan santai dari dua narasumber praktisi perpajakan, yakni Ismail Fahmi dan Ai Miraj Sidik. Acara ini menjadi menarik karena diselingi hiburan musik dari Aska Rocket Rockers dan Door Prize di sela-sela acara. Alhamdulillah hari ini kami sudah menyelesaikan tugas. Sebetulnya ini program rutin dari pengabdian pada masyarakat. Yang kali ini sasarannya adalah anak SMU, SMK dan SMA, juga alumni SMA dan SMK yang baru saja lulus. Mereka diharapkan bisa mengenal pajak sejak dini. Oleh karena itu materinya ringan, tetapi cukup memberi pengetahuan kepada mereka mengenai perpajakan. Serta dari SMU dan SMK dan umum itu totalnya ada 298, dan hingga akhir, alhamdulillah hingga akhir acara tetap bertahan sekitar 150 orang. Kami juga melibatkan pemusik untuk menghidupkan acara, menghidupkan suasana, karena kita sadar betul bahwa anak SMU itu disuguhi dengan materi perpajakan, mereka mungkin tidak akan tertarik, tapi dengan penyampaian materinya yang secara santai, kemudian diselingi juga dengan ada musik, ada undian juga, alhamdulillah mereka bisa bertahan sampai akhir acara. Generasi milenial yang menjadi sasaran edukasi perpajakan dalam kesempatan ini diberikan gambaran tentang betapa pentingnya pajak dalam menyokong pembangunan di Indonesia dan memberikan kemudahan pelaksanaan perpajakan mulai dari pendaftaran, penyetoran, sampai dengan pelaporan pajak. Pertama-tama kami ingin mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya Prodi Akuntansi, yang telah membantu program pemerintah, salah satunya adalah sosialisasi perpajakan, yang pada hari ini telah dilaksanakan bersama generasi milenial, yaitu pesertanya SMA dan SMK. Tentu program ini semoga bisa berkelanjutan dan tentu memberikan dampak yang positif, khususnya pada kontribusi pembayaran pajak. Tentu harapan dari generasi milenial yaitu kemudahan mulai dari mendaftar, tadi sudah dijelaskan ada pendaftaran secara online, begitu juga dengan penyetoran bahkan sampai pelaporan. Artinya ini betul-betul membantu generasi milenial dalam kegiatan aktif di rumahnya atau kegiatan aktif dalam menjalankan kegiatan usahanya, tidak menghambat dengan menjalankan kewajiban perpajakan. Ise Siti Aisyah, selaku Ketua Program Studi FEB Unpas,
menyampaikan tujuan kegiatan ini supaya generasi muda dapat pengetahuan tentang seluk-beluk perpajakan untuk kehidupan generasi muda ke depannya, baik itu di dalam dunia bisnis maupun di dunia kerja. Hari ini tanggal 18 Agustus 2020, program studi akuntansi menyelenggarakan short online learning dengan mengambil tema iGeneration Peduli Pajak. Jadi tujuan dari yang pesertanya diantaranya adalah SMA, SMK, hampir seluruh Indonesia, bahkan ada juga mahasiswa di antaranya. Nah, tujuan kami dalam penyelenggaraan dengan tema tersebut adalah selama ini mereka menggunakan fasilitas negara dengan bebasnya gitu ya, bisa memanfaatkan jalan dan sebagainya, sambil mereka tidak tahu itu sumbernya dari mana. Nah, jadi tujuan dari ini adalah supaya generasi muda lebih dekat, lebih tahu apa sih bagaimana itu dengan pajak. Jadi kami berharap setelah acara ini mereka bakal tahu, mereka dibekali pengetahuan tentang seluk-beluk perpajakan. Tujuannya adalah untuk nanti bagaimana kalau mereka bekerja, kemudian bagaimana kalau mereka misalkan punya usaha sendiri atau mereka punya usaha yang bekerja sama dengan perusahaan lain. Nah, mereka akan sudah dibekali. Kemudian di program studi akuntansi perpajakan ini diberikan selama 3 semester ya, selama 3 semester. Selain itu juga kami membekali lulusan kami dengan brevet pajak ya, yang mana bahwa lulusan perguruan tinggi yang memiliki brevet pajak, sertifikat brevet pajak ini memiliki peluang bekerja yang jauh lebih besar dibanding dengan mereka yang tidak memiliki sertifikasi brevet pajak. Atang Hermawan selaku Dekan FEB Unpas juga menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan kontribusi FEB Unpas dalam membantu meningkatkan kualitas SDM pada generasi milenial dan masyarakat di era MEA saat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa pada hari ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis melalui program studi akuntansi telah melaksanakan kegiatan yang cukup baik. Tentunya bila kita flashback ke belakang bahwa kegiatan PPM ini sudah dilakukan 4 kali sampai hari ini. Pertama, kita mengundang para guru BK dengan tujuannya ingin memilih atau strategi dalam memilih prodi yang tepat. Yang kedua, kita mengundang para kepala sekolah, yaitu dalam rangka ingin memberikan pemahaman tentang strategi kepemimpinan di masa pandemi. Dan yang ketiga, bahwa kami mengundang siswa-siswi SMA maupun SMK, yaitu ingin memberikan pemahaman tentang masalah perbankan. Dan yang terakhir yang barusan kita laksanakan adalah mengundang SMA dan SMK pula dengan tujuan ingin memberikan pemahaman tentang perpajakan. Itu adalah 4 program yang dilaksanakan, yang dikemas sebagai bagian daripada program pengabdian pada masyarakat. Nah, esensi atau tujuan daripada pengabdian tadi pada intinya adalah ingin memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat. Dalam hal ini adalah memberikan pemahaman terhadap siswa-siswi SMA maupun SMK dalam konteks kekinian, dalam konteks kontemporer. Kenapa demikian? Karena pada intinya bahwa siswa-siswi akan menghadapi tantangan begitu berat ke depan yang mesti kita fasilitasi dan mesti kita bantu dalam konteks hal tersebut. Yang kedua, dalam rangka tanggung jawab sosial. Artinya apa? Pendidikan tinggi punya tanggung jawab sosial. Artinya bahwa lembaga tinggi harus memberikan pemahaman dan pendidikan pada masyarakat luas, yaitu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, meningkatkan pemahaman, meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat, dengan sasaran utamanya adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan yang ketiga, tujuan dari PPM itu sendiri adalah pada dasarnya feedback daripada masyarakat. Bagaimanapun bahwa dalam kerangka mengelola lembaga pendidikan tinggi ini agar sukses perlu masukan-masukan daripada masyarakat. Apa yang mesti kita perbuat? Misalnya menyangkut masalah kurikulum, menyangkut masalah metodologi pembelajaran, dan hal-hal lain yang dipandang perlu dalam kerangka mengembangkan lembaga ini. Itu adalah esensi pada dasarnya kita melakukan PPM. Di sisi yang lain bahwa saat ini kita menghadapi era globalisasi 4.0. Ini artinya apa? Lembaga pendidikan tentu harus mensikapi apa yang mesti dilakukan dalam menghadapi 4.0 ini. Artinya SDM kita harus ditingkatkan. Dalam artian bahwa siswa-siswi harus kita tingkatkan kemampuannya, mahasiswa-mahasiswa harus kita tingkatkan kemampuannya. Itu menjadi tanggung jawab lembaga kita sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam konteks pendidikan dalam menghadapi 4.0.
maka cukup relevan Fakultas Ekonomi melakukan PPM terhadap para guru, terhadap kepala sekolah, terhadap siswa-siswi, semata-mata dalam mengisi era maya ini. Demikian.